firman Tuhan hari ini diambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, kita baca bersama-sama dalam hitungan 3, saudara ya. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, lalu menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kita berdoa. Kami berterima kasih buat firman-Mu yang penuh kuasa. Kami minta Tuhan, biarlah kebenaran ini yang kami baru saja benar-benar bisa kami alami. Meskipun di tengah badai, taufan yang dahsyat, kami boleh tenang. Karena kami tahu Engkau beserta kami. Dan biarlah kebenaran ini Tuhan benar-benar Kau hidupkan dalam hati kami. Sehingga waktu kami pulang dari tempat ini, kami menyadari kami tidak perlu takut badai. Karena Engkau bersama kami. Nyatakan pribadi-Mu Yesus, itu yang kami butuhkan. Kami tidak membutuhkan kata-kata manusia. Kami mau berjumpa dengan Engkau melalui firman-Mu. Maka itu lakukan pekerjaan itu tengah kami Roh Kudus. Hamba-Mu tidak sanggup melakukan apa-apa. Namun Engkau sanggup merubah kehidupan jemaat-Mu. Berbicaralah kepada kami dan kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah duduk kembali. Jadi judul khotbah saya hari ini adalah Raja Atas Badai. Nah, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan saudara ya. Apa yang terjadi ketika ketaatan kita kepada Yesus membawa kita ke dalam badai? Nah, bagi beberapa orang Kristen, mereka mungkin tidak memiliki kosakata untuk hal ini. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka mungkin dibesarkan dengan pemahaman bahwa jika Anda mengikuti Yesus, maka Allah akan memberkati Anda dengan kesehatan dan kekayaan. Jadi mereka berkata, bukanlah kehendak Allah bagi kita untuk masuk ke dalam badai. Bukanlah kehendak Allah bagi umat Kristus untuk mengalami rasa sakit dan penderitaan. Jadi mereka berkata, ketaatan kita kepada Yesus tidak akan membawa kita ke dalam badai. Nah, nama pemahaman ini kita kenal dengan namanya teologi kemakmuran. Namun hari ini bagi banyak orang Kristen, teologi ini sudah tidak realistis dan tidak konsisten. Karena mereka mulai mengerti Alkitab, dan yang kedua, karena COVID-19 terjadi. Karena kalau sudah perhatikan tentang COVID-19 tidak melihat bulu. COVID-19 membunuh orang Kristen dan orang bukan Kristen. Karena itu mereka sadar ada yang salah dengan teologi ini. Tapi yang sangat umum di antara umat Kristus hari ini bukan teologi kemakmuran, tetapi teologi kemakmuran yang halus. Oke, yang saya beri nama teologi Disney. Nah, kalau saudara suka nonton film Disney, saudara tahu apa yang terjadi ya. Teologi Disney berkata begini, orang Kristen akan melewati banyak badai. Orang Kristen akan melewati banyak masalah, tetapi pada ujungnya, pada akhirnya yang akan terjadi apa? Saudara akan menerima berkat yang melimpah. Jadi mereka berkata, jangan menyerah, bertahanlah, karena ujung-ujungnya saudara akan diberkati. Pertanyaannya, apakah itu benar? Apakah itu tujuan badai? Nah, ketika saya menulis khotbah ini beberapa bulan yang lalu, saudara ya, bacaan ayat Alkitab kita itu berada di kitab Ayub. Karena saya sudah mengkhotbahkan khotbah ini di ibadah rasa beberapa bulan yang lalu. Nah, kalau saudara nggak familiar, saudara nggak akrab dengan cerita Ayub, mari saya berikan summary-nya ya. Karena summary cerita Ayub itu bisa ditemukan dalam 2 pasal pertama. Jadi di awal pasal pertama kita diperkenalkan dengan seorang sosok bernama Ayub. Dan kalau kita lihat,
Ayub ini memiliki resume yang sempurna. Dikatakan dia saleh, dia jujur, dia takut akan Allah, dan dia sangat kaya. Jadi kalau saudara lihat Ayub, ini adalah gambaran orang Kristen yang sempurna. Benar saudara ya? Tapi kemudian di akhir pasal 1, saudara menemukan dia kehilangan segalanya. Dia kehilangan semua kekayaannya dan anaknya dalam hari yang sama. Namun di akhir pasal 1, dia masih memiliki kesehatan dan istrinya. Tapi kemudian satu pasal kemudian di pasal kedua yang terjadi, dia kehilangan kesehatannya dan istrinya berkata kepada Ayub, Ayub kutuklah Allah. Jadi kehidupan Ayub yang sempurna, dalam hitungan detik, dalam hitungan hari, semuanya hancur. Nah, apa yang terjadi? Nah, di sini Alkitab menantang pandangan kita yang sederhana. Karena ketika penderitaan melanda kita, ada dua cara dasar kita menanggapnya. Pertama, kalau saudara orang agamawi, saudara akan berkata, apa ini dosaku? Apa salahku? Pasti ada kesalahan ini, karena ini Tuhan sedang menghukum aku. Jadi pandangan ini berkata bahwa segala sesuatu terjadi karena hukum sebab dan akibat. Saudara tahu sebab hukum dan akibat? Jadi kalau saudara berbuat baik, Tuhan memberkati saudara. Kalau saudara berbuat jahat, Tuhan menghukum saudara. Hukum sebab dan akibat. Tetapi kalau saudara baca ayat ini, baca ayat kitab Ayub, saudara akan menyadari bahwa ternyata Ayub mengalami semua penderitaan yang alami bukan karena dia jahat, tetapi karena dia sangat baik. Jadi ada sesuatu yang salah dengan pengertian ini. Atau ada tanggapan yang kedua yang lebih sekuler berkata bahwa badai terjadi secara acak dan kebetulan. Tanggapan ini berkata badai itu bukti bahwa Allah itu tidak ada. Atau jika Allah itu ada, Allah tidak kompeten dan Allah tidak peduli dan dia tidak bisa menghentikan badai. Nah, ada permasalahan dengan dua tanggapan ini. Karena Alkitab tidak setuju dengan kedua tanggapan tersebut. Ini yang saudara harus mengerti. Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan dalam Alkitab adalah Tuhan yang berdaulat atas setiap molekul di alam semesta. Dia mengendalikan setiap badai yang menghadang kita dan dia baik. Nah, kalau gitu pertanyaannya, jika Tuhan itu berdaulat dan baik, mengapa dia mengizinkan kita melewati badai? Oke, saya senang Anda bertanya, karena khotbah saya hari ini akan menjawab pertanyaan itu. Nah, jadi cerita menenangkan badai ini adalah mujizat alam pertama yang ditulis di kitab Markus. Dan ini menggambarkan tujuan Markus untuk supaya saudara dan saya dan murid-murid Yesus menyadari siapa Yesus sebenarnya. Dan Markus menuliskan kisah ini bukan supaya kita yakin bahwa waktu kita melewati badai kita akan pasti akan ujung-ujungnya mendapatkan berkat, bukan itu. Tapi Markus mau kita melihat bahwa di tengah-tengah badai ada sosok yang memiliki otoritas atas badai. Dan sosok itu bersama dengan kita. Dan Markus ingin kita mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Dan saya yakin inilah tujuan atas badai dalam setiap umat Kristus. Badai dalam hidup kita dirancang oleh Tuhan untuk kita boleh mengenal Raja atas badai. Saya punya 3 bagian dari khotbah ini ya. Kita lihat badai, tanggapan terhadap badai, dan raja atas badai. Kita lihat yang pertama, badai, ayat 35-37. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, jika Anda ingat yang terjadi di awal pasal 4, saudara ya. Yesus itu sedang mengajar di atas perahu dan orang-orang mendengar di tepi laut. Saudara ingat apa yang terjadi ya? Dan kemudian apa yang terjadi? Yesus itu sudah khotbah sepanjang hari. Dan kemudian dia lelah. Nah, mari saya beritahu buat saudara. Mungkin saudara ngeliat orang berkhotbah itu gampang, cuman ngomong doang kan. Tapi kalau saudara pernah berkhotbah, saudara tahu berkhotbah itu sangat amat melelahkan. Jadi waktu saya kembali ke Indonesia di awal tahun saudara ya, di salah satu hari Minggu itu saya dijadwalkan berkhotbah 3 kali. Jam 8.30, 10.30, dan jam 4 sore. Dan saya ingat di akhir hari Minggu itu, otak saya gosong saudara ya.
Saudara tahu nggak apa yang terjadi ketika otak saya gosong? Oke, ini yang terjadi. Saya sering salah menyebut nama orang. Jadi ada suatu kali, waduh orangnya ada di sini nih. Ada suatu kali setelah ibadah RSI, kami sedang makan bersama, dan saya berkata, Rachel, boleh aku minta airnya? Dan dia menatap saya dengan ekspresi, kenapa kok Yosi manggil aku Rachel? Aku Ribka. Dan kemudian bahkan beberapa minggu yang lalu saya berkata, hai Kauri apa kabar? Dan ternyata itu adalah Ribka lagi saudara ya. Nah, jadi jangan, ini kisah nyata saudara. Jadi setelah saya berkhotbah jangan tanya saya nama saudara. Karena saudara akan tersinggung dan pindah gereja. Nah, berkhotbah itu sangat melelahkan dan Yesus ini berkhotbah sepanjang hari dan kemudian dia capek. Dan kemudian Yesus berkata pada muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Nah, perhatikan baik-baik. Ide siapa untuk pergi bertolak ke seberang? Bukan para murid. Yesuslah yang mengambil inisiatif dan berkata, ayo kita menjauh dari kerumunan dan kita pergi ke tempat lain untuk memberitakan Injil. Jadi para murid hanya mentaati Yesus. Dan lihat apa yang terjadi, ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Saudara menyadari ada sesuatu yang aneh dengan ayat ini? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak ada makna yang tersembunyi dalam ayat ini. Ayat ini tidak relevan, tidak penting, hanyalah detail yang tidak ada intinya sama sekali. Tapi mari saya beritahu kenapa ayat ini penting. Karena ayat ini memberitahu kita bahwa apa yang terjadi di sini, ini adalah kisah saksi mata. Jadi Markus menjelaskan detail ini dalam cerita karena inilah yang terjadi. Gak ada alasan dan ada makna khusus di balik ayat ini. Yang berarti begini, saudara sewaktu mendengar cerita ini, saudara harus mengambil cerita ini pada nilai nominal. Kisah ini bukan legenda. Nah, kenapa ini penting? Karena untuk berabad-abad ada begitu banyak orang yang mencoba merubah Alkitab sesuai keinginan mereka. Dan khususnya bagian seperti ini. Bagian Yesus meredakan badai, mereka robek dari Alkitab karena mereka berkata, tidak mungkin ada orang yang bisa melawan hukum alam. Karena itu mereka mencoba membuat Alkitab Yesus sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi dan mereka berkata, Yesus itu tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Murid-muridnya lah yang membuat Yesus menjadi Tuhan supaya kegerakan Yesus terus berjalan meskipun dia mati. Tetapi kalau kita melihat cerita ini dan membaca cerita ini, kisah ini kitab Markus tidak seperti legenda. Karena penuh dengan detail yang tidak penting. Namun kenapa ditulis? Karena itulah yang terjadi. Ini adalah cerita saksi mata. Yang berarti begini, saudara tidak bisa menciptakan Yesus yang saudara inginkan. Saudara hanya dua pilihan. Saudara setuju dengan dia melalui apa yang dia nyatakan dalam Alkitab, atau kita menolak dia sepenuhnya. Gak ada jalan tengah. Dan ini yang menarik. Jadi kemudian Yesus pergi dengan murid-muridnya ke seberang danau, dan tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga terjadi. Perjalanan dimulai dengan danau yang biasa, malam yang begitu indah, dan tiba-tiba perjalanan ini berubah menjadi suatu malam yang tidak mungkin dilupakan oleh para murid. Dan 2000 kemudian kita masih membicarakannya. Apa yang terjadi? Badai mengamuk. Nah, badai di Danau Galilea itu adalah sesuatu yang biasa. Jadi Galilea ini dikenal dengan tempat dengan cuaca badai. Tetapi badai ini berbeda. Kenapa? Karena Markus menuliskan bahwa badai taufan ini sangat dahsyat. Jadi badai ini begitu dahsyat sampai bisa membuat para murid itu ketakutan kehilangan nyawa mereka. Nah kalau saudara nggak tahu, di antara para murid ada 4 nelayan. Dan seorang nelayan itu menghabiskan waktunya di mana saudara? Di laut. Mereka sudah terbiasa dengan badai. Nah coba bayangkan seperti ini ya. Ada yang pernah mengalami turbulensi sewaktu naik pesawat, turbulensi yang sangat parah, ada saudara ya? Apa yang terjadi? Kita takut kan ya? Yang kaget tuh, takut. Kemudian sewaktu kita takut, kita mendengar pilot berbicara mulai PA. Para penumpang yang terhormat, kita sekarang sedang mengalami turbulensi yang sangat buruk. Jadi kenakan sabuk pengaman Anda dan tepat duduk di kursi Anda. Ini akan menjadi perjalanan yang sulit.
untuk beberapa menit ke depan, tetapi kami akan membantu Anda untuk melewatinya. Terima kasih. Dan sewaktu terjadi saudara merasa apa? Tenang. Kenapa? Karena saudara tahu pilot saudara memegang kendali. Tetapi bayangkan jika pilot masuk ke sistem PA dan berkata, "Oh my gosh, tolong kita mati kita." Apa yang terjadi? Saudara akan ketakutan bersama-sama dengan pilot dan satu pesawat. Dan ini yang terjadi, para nelayan yang seharusnya terbiasa dengan badai, mereka ketakutan. Mereka mencoba semua yang mereka bisa untuk menghadapi badai, tetapi yang terjadi, badai bukan makan lebih baik, badai menjadi lebih buruk. Sampai-sampai ombak masuk ke dalam perahu dan kemudian perahu terisi dengan air. Dan badai ini mengancam untuk menenggelamkan dan membunuh semua orang di kapal. Apa yang kita bisa pelajari dari badai ini? Kita belajar bahwa badai bisa datang kapan saja, di mana saja, dan tanpa undangan. Nah, saya berharap ya kalau badai mau datang itu setidaknya mereka memberi kita tahu lebih terlalu. Itu enak ya saudara ya. Jadi kalau badai telepon bilang dia mau datang, enak, itu memudahkan kita. Tetapi saudara dan saya mengerti badai tidak pernah memberitahu terlebih dahulu kalau mereka akan datang. Hanya dibutuhkan satu deringan telepon untuk mengubah angin sepoi-sepoi menjadi badai. Satu saat semuanya sempurna. Malam sunyi, bintang-bintang bersinar. Saat berikutnya hidup kita berantakan. Malam begitu berisik dan bintang-bintang bersembunyi. Tahun 2020 dan 2021 sudah mengajarkan kepada kita, badai tidak butuh undangan. COVID-19 terjadi begitu saja dan sampai hari ini kita masih belum pulih dari efeknya. Dan ini yang saudara mengerti tentang kehidupan kekristenan. Tuhan tidak pernah berjanji hidup saudara mulus. Dan ada satu detail penting yang saudara nggak bisa lewatkan. Nggak boleh lewatkan dari cerita ini. Badai ini bukan kebetulan. Badai ini tidak membuat Yesus kaget. Kenapa? Karena Yesuslah yang memimpin murid-murid masuk ke dalam badai. Satu-satunya alasan para murid berada dalam badai maut adalah karena mereka mentaati Yesus. Jadi dengan kata lain, ketaatan kepada Yesus tidak membebaskan kita dari badai. Mengikuti Yesus bukan berarti hidup bebas dari badai. Nah, saya tahu ini mungkin tidak mengenakan bagi telinga kita, tapi sudah dengarkan baik-baik. Terkadang kehendak Allah akan membawa kita ke dalam badai. Setiap badai dalam hidup kita bukanlah suatu kebetulan, tetapi telah ditetapkan oleh Allah. Tapi di sini ada pertanyaan yang harus kita jawab. Mengapa badai? Nah, maksud saya gini saudara ya. Saudara akan mengerti, kita bisa memahami badai yang dialami Yunus. Saudara ingat cerita Yunus? Jadi Allah berkata kepada Yunus, pergilah ke Niniwe untuk berkhotbah ke kota itu. Tapi kemudian Yunus nakal, Yunus berontak, dan Yunus pergi ke Tarsis. Dan karenanya Tuhan mengirimkan badai yang dahsyat, yang mengancam untuk menghancurkan kapal, untuk mendisiplinkan Yunus yang tidak taat. Nah, kita bisa paham dengan badai seperti ini. Oh iya, kita mengerti. Tetapi bagaimana dengan badai karena kita mentaati Yesus? Ini nggak masuk akal. Mengapa Tuhan mengizinkan badai yang mengancam kehidupan para murid sewaktu mereka menaati Yesus? Dan menurut saya kita memiliki jawabannya di akhir cerita. Inilah yang kita temukan. Badai ini sangat penting untuk pertumbuhan rohani para murid. Karena tanpa badai, mereka tidak akan pernah bertumbuh menjadi siapa mereka seharusnya. Dan saya berharap ini menjadi dorongan bagi kita. Karena saya tahu, banyak dari kita sedang ada dalam lautan kesulitan dan badai saat ini. Mungkin beberapa dari Anda kehilangan pekerjaan dan sedang dilanda gelombang kekhawatiran. Beberapa dari Anda sakit dan Anda dibanjiri ketakutan. Beberapa Anda ada dalam sebuah konflik pribadi dan rasanya seolah-olah perahu Anda tenggelam. Beberapa dari Anda kehilangan seseorang yang Anda kasihi dan Anda tenggelam dalam kesedihan. Anda mentaati Yesus dan Anda menghadapi badai besar sampai perahu Anda hampir pecah. Dan dorongan buat saudara pagi hari ini, Yesus tahu persis badai yang saudara alami.
Anda tidak berada di sana secara kebetulan. Dia membawa Anda ke badai sehingga dia dapat membentuk Anda melalui badai. Dari mana saya tahu? Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Tanggapan terhadap badai. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah ini indah sekali saudara ya. Tahukah saudara apa yang Yesus lakukan di tengah-tengah badai? Dia tidur saudara. Nah saudara bisa bayangkan ya adegannya, coba saudara pikirkan. Jadi sementara semua orang di perahu sedang menyelamatkan hidup mereka, Yesus lagi tidur di belakang perahu. Dan satu-satunya dicatat dalam keempat Injil bahwa Yesus tidur adalah sewaktu badai. Nah saya yakin Yesus tidur tiap malam. Tetapi mengapa ditulis kalau Yesus tidur sewaktu badai? Saudara tahu mengapa? Karena ini kebalikan dari kita. Saudara tahu kapan saudara tidak tidur? Saudara tahu kapan saudara tetap masih bangun jam 3 pagi? Sewaktu badai. Bahkan, saudara nggak harus menghadapi badai untuk tidak bisa tidur. Kemungkinan terjadinya badai sudah cukup untuk membuat saudara tidak tidur pada malam hari. Okay. Selama perjalanan saya ke Indonesia, awal tahun, ada beberapa kali saya tidak bisa tidur. Kenapa? Karena saya close contact dengan beberapa orang yang terkena COVID. Jadi ada suatu kali teman saya menjemput saya ya untuk membawa saya pergi makan brunch. Dan dalam perjalanan ke brunch, dia berkata kepada saya, "Oh bro, ngomong-ngomong, pacar gua baru aja positif berapa hari yang lalu. Tapi gua udah cek tadi pagi, gua negatif." Kemudian saya pelan-pelan pakai masker di mobil saudara ya. Dan kemudian kami menghabiskan sekitar 2-3 jam di brunch, kami ngobrol tanpa masker tentunya. Dan saya kira semuanya baik-baik saja. Tapi 2 hari kemudian, dia WhatsApp saya, "Yo bro, gua positif." Dan malam itu saya tidak bisa tidur. Jam 4 pagi saya masih melek. Saya tiba-tiba merasa, kenapa tenggorokanku gak enak ya? Kenapa rasa tanganku pegel semua ya? Saudara lihat apa yang terjadi? Saya merasa seperti saya memiliki semua gejala, meskipun sebenarnya tidak ada yang salah dengan saya. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Saat badai atau kemungkinan badai adalah sering kali di mana kita tidak tidur. Tetapi Yesus tidur di badai. Dan Yesus nggak pura-pura tidur untuk memberi pelajaran kepada muridnya. Jadi Yesus tidak pura-pura tutup mata sambil ngintip gitu saudara ya. Kayak anak kecil saudara kalau lagi berdoa. Apa yang mereka lakukan? Mereka tutup mata mereka dengan jari, terus mereka ngintip lewat jari gitu saudara ya. Yesus nggak melakukan itu. Yesus kelelahan dan dia memang berniat untuk tidur. Dari mana kita tahu? Karena Yesus pegang bantal sama dia. Jika saya melihat Anda datang ke gereja dengan bantal leher, saya tahu bahwa Anda sudah memutuskan untuk tidur sewaktu saya khotbah. Yesus lelah dan dia butuh tidur. Ini menunjukkan kemanusiaan Yesus. Di mana Yesus juga bisa lapar, dia lelah dan dia marah seperti kita. Tetapi ini juga menunjukkan, ini yang penting, kepercayaan penuh Yesus kepada Allah. Karena Yesus tahu bahwa rencana Allah tidak akan pernah gagal. Tidak peduli betapa besar badai di hadapannya, Yesus akan sampai ke seberang danau. Dia tahu Allah memegang kendali mutlak atas setiap detail kecil dalam kehidupan. Dan tidak ada satu bahaya pun yang menimpa dia tanpa seizin Allah. Itulah sebabnya dia tidur sementara yang lain panik. Mungkin alasan kita tidak bisa tidur di malam hari adalah karena kita tidak percaya bahwa Allah memegang kendali atas setiap detail kehidupan kita. Sekarang kita lihat tanggapan para muridnya, itu tanggapan Yesus kan. Coba saudara lihat tanggapan para murid, dan ini kebalikan dari Yesus. Dia para murid di sini ketakutan, mereka putus asa, mereka frustrasi, mereka coba semua yang bisa mereka dengan kekuatan mereka sendiri untuk menghadapi badai, tetapi tidak ada yang berhasil. Dan kemudian mereka sangat ketakutan, perahu hampir tenggelam, dan mereka melihat guru mereka sedang ngorok di belakang. Jadi mereka berkata sama lain, "Kamu bangunin ya, bangunin." "Enggak, kamu yang bangunin." "Enggak mau, kamu yang bangunin." Akhirnya Petrus berkata, "Sudah, kita bangunin sama-sama." Oke?
Jadi kemudian mereka berkata, bangunkan Yesus dan berkata, perhatikan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, saudara lihat apa yang mereka katakan. Dengan kata lain mereka berkata kepada Yesus, Yesus, tidak dapatkah kamu melihat apa yang terjadi di sekitar kita? Apakah kamu gak memakai akun Instagram, Twitter? Tidakkah kamu melihat betapa banyak kasus dan jumlah kematian karena COVID? Tidakkah kamu melihat apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina? Tidakkah kamu melihat banjir di New South Wales? Apakah kamu tidak peduli dengan kami? Apakah kamu tidak mengasihi kami? Mengapa kamu tidur? Karena jika kamu mengasihi kami, seharusnya kamu melakukan sesuatu. Jika kamu menyayangi kami, maka kamu seharusnya tidak mengizinkan kami melewati badai ini. Mereka menuduh Yesus tidak peduli terhadap mereka. Mungkin mereka berpikir karena Yesus bisa melakukan mujizat. Kalau mereka mengikuti Yesus, maka segala sesuatu akan baik-baik saja. Dan sebelum kita berkata, para murid itu memang parah. Mereka nggak tahu siapa Yesus. Sebelum kita menjelekkan mereka, ingat, saudara dan saya juga sama seperti mereka. Ketika kehidupan berjalan tidak sesuai dengan harapan kita, ketika kita dihadapkan dengan badai, sangat mudah bagi kita untuk berasumsi, Tuhan tidak tahu dan Tuhan tidak peduli terhadap kita. Kita berasumsi, jika Tuhan memang peduli dengan kita, maka tentu jelas Dia tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Nah, saya nggak usah ngomong tentang saudara, saya ngomong tentang diri saya sendiri. Setiap kali ada kejadian yang tidak saya inginkan terjadi, setiap kali kehidupan tidak berjalan dengan sesuai keinginan saya, apa yang saya lakukan? Saya komplain kepada Allah. Saya ingat pertama kali ya, waktu saya didiagnosa menderita kanker darah. Tanggapan pertama saya apa, saudara? Saya menyalahkan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, di mana kamu? Apa kamu gak peduli sama aku setelah 5 tahun sekolah Alkitab? Apakah ini yang pantas aku dapatkan? Dan saya yakin kalau saudara sudah mengikuti Yesus untuk beberapa waktu, saudara pasti pernah mengalami saat di mana sepertinya Yesus tidur. Saat di mana sepertinya Yesus tidak mendengar saudara. Saat di mana sepertinya Tuhan tampak diam. Dia tidak peduli terhadap saudara. Dan disinilah iman kita diuji. Karena badai mengungkapkan kualitas iman kita. Saudara mengerti ini? Bukan waktu yang baik, bukan masa yang baik yang menunjukkan iman kita. Bukan waktu di mana segala sesuatu berjalan dengan keinginan kita yang menunjukkan apakah kita Kristen sejati atau tidak. Ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan kita lah yang membuktikan apakah iman kita benar atau tidak. Karena badai mengungkapkan kualitas iman kita. Jadi jika kita berjalan dalam hidup dan hidup menjadi tidak enak dan kita menyalahkan Tuhan dan kita berkata, Tuhan, bagaimana mungkin kamu mengizinkan ini terjadi padaku? Kamu tidak becus melakukan ini semua, kamu tidak becus mengatur hidupku, dan kemudian kita berjalan meninggalkan Tuhan, yang terjadi adalah begini. Saudara tidak pernah mengasihi Tuhan dari awal. Yang saudara inginkan bukan Tuhan, berkat Tuhan. Dan badai menunjukkan siapa yang saudara kasihi. Pertanyaannya adalah begini. Apa yang kita lakukan sewaktu kita mengalami badai? Mari kita belajar dari para murid. Tanggapan mereka mungkin salah, tetapi mereka melakukan satu hal yang benar. Apa itu? Mereka tahu kemana mereka perlu mencari bantuan. Apa yang mereka lakukan? Mereka membangunkan Yesus. Saya nggak tahu badai apa yang saudara alami saat ini, tetapi inilah pertanyaan saya. Kemana Anda pergi untuk mencari bantuan? Karena tidak ada bantuan yang lebih baik daripada Yesus. Panggil Dia di tengah badai, karena Dia peduli terhadap Anda. Kita lihat apa yang terjadi. Raja atas badai. Ayat 39-41. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?
mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kalau ada satu adegan dalam kitab Markus yang saya ingin lihat dengan mata saya sendiri, mungkin ini adegan ini. Karena ini adegan yang sangat menakjubkan, saudara. Coba bayangin, saudara. Jadi badai taufan yang dahsyat terjadi di tengah danau. Ombak menerjang, perahu sedang tenggelam, murid-murid panik. Kemudian Yesus bangun dari tidurnya, dia melihat badai, dia menghardik angin dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Nah, ini aneh, saudara. Ini perkataan yang sangat aneh. Saudara menyadari nggak keanehan perkataan ini? Beberapa waktu yang lalu di pernikahan Mike dan Kim, pemberkatannya ini dilakukan di tempat terbuka, saudara ya. Dan ramalan cuaca hari itu adalah hujan. Tapi kami berdoa dan puji Tuhan, Tuhan menjawab doa kami dan memberikan cuaca yang cerah. Tapi coba saudara bayangkan jika hari itu hujan deras. Mike dan Kim pasti sedih dan kecewa. Tapi, mereka mendatangkan saya jauh-jauh dari Sydney ke Bogor untuk saat-saat seperti itu kan. Jadi saya berkata kepada mereka, jangan khawatir, ada pendetamu di sini. Dan saya berjalan ke tempat pemberkatan di tengah hujan, dan saya menatap awan hujan dan berkata, hujan, diamlah, berhenti sekarang. Ini waktu untuk pemberkatan nikah. Matahari, tunjukkan wajahmu. Mike dan Kim akan berkata, kayak pendeta kita sudah kehilangan akal sehat karena karantina 7 hari. Karena ini aneh. Dan jika saya berhasil, mereka akan ketakutan. Mari saya beritahu, saya sudah pernah mencobanya sewaktu saya SMP. Saat itu sedang hujan dan saya pingin sekali main sepak bola. Jadi saya berteriak kepada hujan, hujan berhenti. Berapa banyak berkata hujan berhenti? Waduh, nggak ada yang punya iman sama saya, saudara ya. Benar, tidak ada yang terjadi. Hujan tetap deras. Ini aneh. Tetapi puji Tuhan, saya bukan Yesus dan Yesus bukan saya. Sewaktu Yesus berteriak, diam, tenanglah. Dalam bahasa Yunani, kata tenanglah itu dalam bentuk perfect passive imperatif. Jadi yang Yesus katakan gini, diam dan tetap diam. Ini seperti seorang orang tua yang berbicara kepada anak mereka untuk diam ketika mereka berisik. Begitu saja, perkataan yang sangat simpel. Dan kata hardik di sini digunakan seperti sewaktu Yesus memerintahkan roh jahat untuk menutup mulut mereka. Dan bukan berarti badai itu jahat, bukan. Ini berarti sama seperti Yesus memiliki otoritas atas setiap roh jahat. Yesus memiliki otoritas mutlak atas alam semesta. Dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ketika Yesus mengucapkan perkataannya, diam, tenanglah. Badai taufan yang dahsyat berhenti dalam sekejap. Angin berhenti dan tiba-tiba ada keteduhan yang sangat. Bukan hanya keteduhan, saudara, keteduhan yang sangat. Jadi 1 detik, para murid hampir tenggelam karena badai besar, dan detik berikutnya keteduhan yang sangat, ketenangan yang begitu sunyi. Tidak ada gelombang sedikit pun, tidak ada suara angin, lautnya sehalus kaca, bahkan Anda dapat ngaca di atas permukaan laut. Dan ini sangat menarik, karena biasanya dibutuhkan beberapa jam agar laut pelan-pelan menjadi tenang setelah badai besar. Tetapi badai yang begitu dahsyat, taufan yang begitu besar, dengan satu perkataan Yesus, tenang. Dan Yesus nggak memanggil kekuatan yang lebih tinggi. Yesus nggak menggunakan mantra atau ilmu sihir. Dia nggak menggunakan gerakan khusus dengan tongkat sihirnya dan berkata, abrakadabra. Tidak. Yang dia butuhkan hanyalah perkataannya. Kenapa, saudara? Karena kuasa untuk menghentikan badai ada dalam dirinya sendiri. Dan ketika Yesus berbicara, badai, angin, dan ombak segera meresponi karena mereka mendengar perkataan Raja mereka berbicara. Karena Yesus Kristus adalah Raja atas badai. Nah, mari saya beritahu mengapa ini begitu mengejutkan. Karena dalam Alkitab dan dalam budaya kuno, laut adalah simbol kehancuran. Tidak ada satu pun yang bisa mengendalikan badai di laut. Tetapi satu. Di perjanjian lama, hanya satu sosok yang memiliki kuasa untuk menghentikan badai.
Dan di dalam kisah ini, Yesus memiliki kuasa yang sama untuk meredakan badai yang dahsyat. Dan dengan meredakan badai yang dahsyat, Yesus melakukan apa yang hanya Allah Israel dapat lakukan. Dengan itu, Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya dan kita semua bahwa dia memiliki kuasa dan otoritas yang sama dengan Allah Israel. Saudara lihat apa yang terjadi? Menenangkan badai bukan hanya demonstrasi otoritas Yesus. Ini adalah pengungkapan identitas Yesus sebagai Raja yang berdaulat atas alam semesta. Menenangkan badai bukan hanya demonstrasi otoritas Yesus. Ini ada pengungkapan identitas Yesus sebagai Raja yang berdaulat atas alam semesta. Dan kisah ini adalah undangan bagi saudara dan saya untuk mempercayai Yesus di tengah badai. David Gooding mengatakan dengan sangat indah, kisah tentang redanya badai tidak dimaksudkan untuk memberitahu kita bahwa Kristus tidak akan pernah membiarkan orang percaya binasa karena tenggelam atau oleh bencana alam lainnya. Banyak orang percaya telah binasa karenanya. Kisah ini menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan atas kuasa fisik di alam semesta. Bahwa baginya tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Dan bahwa tidak ada kuasa di seluruh ciptaan yang dapat menghancurkan rencananya untuk keselamatan kekal kita. Atau memisahkan kita dari kasih Allah yang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya dengar apa yang dia katakan? Dia berkata gini, jika Yesus adalah Raja atas badai, ini berarti Yesus juga adalah Raja atas banjir, gempa bumi, kebakaran, gunung berapi, virus, dan segala kuasa alam. Dan janjinya, bukanlah jika kita percaya Yesus, kita tidak akan menderita kerugian. Janjinya adalah, jika kita percaya Yesus, Yesus bersama kita dalam bahaya. Dan tidak ada kuasa dalam alam semesta yang dapat memisahkan kita dari Yesus Kristus. Karena dia adalah Raja atas semua kuasa fisik di alam semesta. Tapi perhatikan ini, dan ini yang sangat indah. Setelah Yesus meredakan badai, dia berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dan pertanyaan yang pertama juga mungkin Yesus katakan kepada kita, mengapa kalian begitu takut? Mengapa kalian tidak percaya? Dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Dan ini ayat kunci untuk memahami cerita ini. Ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Jadi sewaktu para murid menyaksikan mujizat Yesus meredakan badai, saudara tahu apa yang tidak mereka lakukan? Mereka tidak merayakan. Mereka tidak tos dan saling pelukan. Mereka tidak datang kepada Yesus dan berkata, bro, awesome bro, luar biasa kamu bro. Bukan saudara. Tapi saudara apa yang terjadi? Mereka sangat takut. Mengapa? Karena mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Jadi sebelumnya para murid sudah melihat Yesus melakukan banyak hal yang menakjubkan. Mereka melihat Yesus menyembuhkan orang banyak di sinagoga. Mereka melihat Yesus mengusir setan. Mereka melihat Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Mereka melihat Yesus mentahirkan orang kusta. Tetapi mereka belum pernah melihat seseorang menghardik badai dan badai tunduk kepadanya. Dan sekarang mereka harus membuat pilihan. Siapa gerangan orang ini? Mereka harus mengambil keputusan siapa Yesus sebenarnya. Dan mereka diliputi dengan ketakutan yang sangat. Karena mereka akhirnya menyadari bahwa sosok yang bersama mereka di dalam perahu bukan manusia biasa. Sebelumnya, mereka begitu takut menghadapi badai yang dahsyat. Tetapi sewaktu badai tenang, mereka bahkan lebih takut. Mengapa? Karena sekarang mereka tahu, yang bersama dengan mereka adalah Raja atas badai. Adalah satu hal untuk takut akan badai. Adalah hal lain untuk berada di hadapan Raja atas badai. Dan kehadiran Raja atas badai jauh lebih menakutkan daripada badai yang paling menghancurkan. Dan kemudian cerita selesai. Ini aneh saudara. Kenapa cerita tidak selesai dengan danau yang tenang,
Tetapi cerita selesai dengan ketakutan dan kekaguman murid-murid pada Yesus. Nah, jangan lewatkan ini. Karena inilah pelajaran utama dari cerita ini. Inilah pelajaran dari badai. Cerita ini tidak diberikan kepada kita, terutama untuk kita berpikir bahwa Tuhan pasti meredakan badai kita. Cerita ini tidak berakhir dengan danau yang tenang. Markus mengakhiri cerita ini dengan para murid menyadari bahwa Yesus, bahwa Dia yang memerintah angin, ombak, dan laut ada di dalam perahu. Dan inilah pelajaran untuk para murid. Yesus ingin para murid menyadari siapa Dia sesungguhnya. Yesus ingin mereka menyadari bahwa takut akan Yesus lebih berkuasa, lebih luar biasa daripada takut terhadap kuasa alam yang paling menghancurkan. Karena ketakutan akan Yesus memiliki kuasa untuk mengalahkan semua ketakutan lainnya. Dan inilah pelajaran badai. Ketika kita takut akan Yesus di atas segalanya, kita tidak perlu takut akan hal lain. Badai yang kita hadapi dalam hidup bukanlah tentang badai, tetapi tentang sosok yang bersama kita di dalam badai. Jadi yang kita butuhkan dalam badai, bukanlah supaya badai berakhir secepat mungkin. Yang kita butuhkan adalah menyadari siapa yang ada di dalam perahu kita. Dan jika kita memiliki Yesus di perahu kita, kita tidak memiliki alasan untuk takut. Dia akan bersama kita melalui badai. Badai ini hanya akan membuka mata kita untuk melihat keagungan, kehadiran Raja atas badai bersama kita. Sehingga di akhir badai kita akan berkata seperti para murid, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Tapi pertanyaannya adalah ini. Bagaimana saudara dan saya hari ini bisa yakin Yesus menyertai kita dalam badai kita? Ini caranya. Cerita berakhir dengan para murid mempertanyakan, siapa gerangan orang ini? Karena mereka masih belum mengerti. Tetapi hari ini kita bisa lebih mengerti daripada mereka. Kenapa? Karena kita memiliki sesuatu yang mereka tidak miliki. Kita sudah memiliki cerita yang lengkap, Alkitab yang sempurna. Dan sewaktu kita melihat Alkitab secara keseluruhan, sangat sulit bagi kita untuk melewatkan perbandingannya. Kenapa? Karena perhatikan, kisah badai ini sangat amat mirip dengan kisah Yunus. Saya berikan kemiripannya. Kita lihat perbandingannya saudara ya. Ada 6. Bahkan Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai Yunus yang lebih besar. Perhatikan persamaannya. Pertama, Yesus dan Yunus berada di dalam perahu di tengah laut. Kedua, baik perahu Yesus maupun Yunus dihajar oleh badai besar. Ketiga, baik Yesus maupun Yunus tertidur di tengah badai. Keempat, orang-orang di perahu membangunkan mereka dan berkata, kami akan binasa. Kelima, dalam 2 cerita ini ada campur tangan ajaib dari Allah yang menenangkan badai. Dan keenam, dalam kedua cerita ini, orang-orang dalam perahu lebih ketakutan sewaktu badai tenang daripada saat badai. Nah, saudara bisa lihat persamaannya? Tetapi ada satu hal yang berbeda. Ada perbedaan kecil. Apa perbedaannya? Yunus menenangkan badai dengan berkata apa? Lemparkan aku ke laut. Satu-satunya cara bagi kamu untuk hidup adalah aku harus mati. Jika aku mati, kamu hidup. Dan kemudian mereka melemparkan Yunus ke dalam laut dan badai segera berhenti. Namun tidak dengan Yesus. Yesus hanya berbicara kepada badai dan badai berhenti seketika itu juga. Yesus tetap hidup. Mengapa? Karena cerita Yesus belum selesai. Ingat, Yesus tidak berkata dia Yunus. Dia Yunus yang lebih besar. Yesus berkata gini, aku akan dilemparkan ke dalam badai. Dan Yesus dilemparkan dalam badai. Tapi badai yang dia alami bukan badai biasa. Yesus dilemparkan ke dalam badai di atas segala badai. Dia dilemparkan ke dalam badai murka Allah terhadap dosa. Dan dengan kematian Yesus, dia menenangkan semua badai. Dia mengalahkan kematian, dia menghancurkan kerusakan dan dia berjanji. Karena dia sudah dilemparkan kepada murka Allah, suatu hari tidak akan ada lagi badai.
Dan ini yang terjadi di kayu salib. Saudara bisa melihatnya. Di kayu salib, Yesus dilemparkan ke badai terbesar untuk kita. Yesus menderita badai yang terutama atas keadilan kekal. Mengapa? Sehingga sewaktu saudara dan saya menaruh iman kita kepada Yesus, kita dapat jaminan. Kita tidak akan pernah mengalami badai murka Allah. Dan ini yang Yesus lakukan. Karena inilah yang kita butuhkan dalam waktu kita mengalami badai dalam hidup. Sampai tingkat di mana kita tahu bahwa Yesus sudah dilemparkan ke badai terbesar untuk kita. Sampai tingkat itulah kita dapat mempercayai Dia dalam badai kita yang lebih kecil. Saya ulangi sekali lagi. Sampai tingkat di mana kita tahu bahwa Yesus sudah dilemparkan ke badai terbesar untuk kita. Sampai tingkat itulah kita dapat mempercayai Dia di dalam badai kita yang lebih kecil. Jadi yang kita butuhkan dalam badai bukan untuk dilepaskan dari badai, bukan. Yang kita butuhkan dalam badai adalah untuk melihat dan menyadari kehadiran Yesus bersama dengan kita. Dan inilah Injil, saudara. Injil bukanlah bahwa jika kita percaya Yesus, maka Yesus akan membebaskan kita dari semua badai. Injil adalah bahwa jika kita percaya Yesus, Yesus ada di dalam perahu bersama dengan kita. Dan Yesus adalah Raja atas badai. Dan saudara tahu apa janji Raja, saudara? Dia berjanji, tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh dari kepala Anda tanpa seizin Dia. Dan Dia berkata bahwa cerita hidup saudara sudah ditulis dari kekekalan. Dia tahu persis dan Dia bersama dengan kita. Sehingga sewaktu kita menyadari bahwa Raja atas badai ada dalam perahu bersama dengan kita, kita tidak perlu takut akan hal lain. Karena kita tahu persis, Yesus tidak akan gagal membawa kita kembali ke pelukannya. Tidak akan gagal. Dialah Raja atas badai. Dan saya tidak tahu berapa lama saudara harus mengalami badai itu. Tapi yang saya tahu adalah Yesus tidak akan gagal membawa Anda ke tempat di mana Dia mau saudara pergi. Dan jaminannya adalah gini. Kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Tapi kita tahu persis bahwa Raja atas badai memegang kendali atas masa depan. Karenanya, meskipun badai taufan dahsyat menghajar kita, kita bisa tenang. Karena kita melihat sosok Raja atas badai yang sudah memberikan hidupnya bagi kita. Itulah cara kita bisa melewati badai. Lihat kepada Yesus. Kita berdoa. Dan aku berdoa. Aku gak tahu badai apa yang sedang dialami oleh jemaatmu pagi hari ini. Mungkin kami datang ke tempat ini, kami sedang mengalami begitu banyak badai yang tidak bisa kami ceritakan. Begitu banyak badai yang mungkin menjadi pergumulan kami yang membuat kami tidak bisa tidur tiap malam. Begitu banyak badai yang membuat kami menangis sepanjang malam. Hanya bantal kami yang tahu. Hanya Engkau yang melihat. Tapi biarlah pagi hari ini Tuhan kami diingatkan. Bahwa kami gak perlu takut. Kami gak perlu takut sama sekali karena kami tahu bahwa Raja atas badai bersama dengan kami. Dan jika Engkau Raja kami, jika Engkau Tuhan kami, sudah memberikan nyawamu bagi kami, supaya kami tidak perlu menghadapi badai murka Allah yang terutama. Maka kami dapat yakin, badai apapun yang kami dalam hidup ini, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Karena jika Engkau sudah memberikan nyawamu bagi kami, Engkau tidak akan gagal membawa kami kembali ke pelukan-Mu. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, ini yang kami bawa kepadamu. Yang kami minta bukanlah biar badai kami cepat selesai. Yang kami minta, buka mata kami untuk melihat Raja atas badai dalam perahu kami. Buka mata kami untuk melihat keagungan-Mu. Buka mata kami untuk melihat pengorbanan-Mu. Dan inilah yang menguatkan kami. Dan kami akan melihat penyertaan-Mu. Sehingga sewaktu kami melewati badai, kami akan berkata, siapa gerangan orang ini? Sehingga badai, angin, dan danau tunduk kepadamu.
Lakukan ini dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami selalu terkagum pada pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan kami minta doa ini dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.